Kalau mempelajari tentang Al-Quran, itu selalu diajarkan kepada kita untuk tidak boleh malu-malu meluaskan atau mengeluarkan, melepaskan suaranya dengan lantang. Dan itu akan kita mulai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan linnasi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bapak-bapak, saudara-saudara, para asatiz yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bersama-sama, semoga keluarga yang ditinggal dapat pahala. Kemudian kita yang mengikuti pelatihan ini juga didoakan para malaikat. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, para asatiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, terkadang kita sering mendengar bahwa sebagian masyarakat di tengah-tengah kita tidak jarang mereka malas untuk datang ke masjid berjamaah. Kalau kita di masyarakat, berbagai hal alasan yang mereka sampaikan. Yang pertama, tidak sedikit di antara kita takut kalau dia cepat ke masjid disuruh jadi imam, maka dia pura-pura lambat dia di sana. Begitu Allahu Akbar dia datang. Apa itu masalahnya? Karena kalau dia cepat, takut kalau dia disuruh jadi imam. Itu ada ya? Tapi tidak yang di sini kan? Oh, yang di sini juga? Nah, itu satu ya masalahnya. Yang kedua, orang tidak datang ke situ karena dia tidak yakin dengan siapa yang akan mengimaminya untuk sholat. Lebih pandainya aku dari dia, hanya karena dia lebih tua dari saya. Ada juga yang begitu. Sehingga ia pergi ke tempat yang lain. Atau bahkan ia lebih baik perasaannya sholat di rumahnya. Itu juga ada kan? Ada. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita jangan sampai termasuk penyebab orang tidak berjamaah ke masjid. Dan jangan pula sampai kita terlambat mendapatkan pahala yang mulia hanya karena kesiapan kita yang tidak ada. Jadi dua hal ini harus kita hindari. Bukankah di setiap ketika orang sholat di belakang kita lalu ia khusyuk, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Bukankah ketika orang tertarik datang ke tempat kita karena kita juga akan dapatkan pahalanya. Tetapi bukankah ketika ia pergi karena kita, juga kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka penyebab pertamanya bukan masalah bagaimana ia menyampaikan ceramahnya kalau dia jadi khotib, bukan. Penyebab pertamanya adalah bagaimana ia menikmati di saat kita mulai memperdengarkan Allahu Akbar. Berarti yang mereka kejar adalah kualitas sholatnya. Dan itu ada di tangan siapa? 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 Saya ingin mendengar kita kompak. Dari siapa? Masya Allah. Siapa imam itu? Kalau nanti saya tanya, siapa imam itu? Saya. Kan itu. Siapa imam itu? Saya. Nah, itu berarti yakinlah kita ini. Jadi saya sebenarnya sudah yakin ini. Kalau orang tidak datang, gara-gara siapa? Saya. Gara-gara imam. Kalau ditanya nanti siapa imamnya, ya baru saya. Nah, ini langsung melompat ini.
Terlalu ketahuan kesalahannya. Jadi Bapak, saudara-saudara, karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan motivasi betapa mulianya orang-orang yang berinteraksi bersama dengan Al-Quran. Dan betapa nikmatnya orang-orang yang mendapatkan Al-Quran. Sampai-sampai ketika salafun salih ditanya bagaimana kenikmatan Al-Quran itu, kalau seandainya para penguasa-penguasa itu, kalau bupati tahu tadi, betapa nikmatnya Al-Quran di dada orang-orang penghafal dan penikmat Al-Quran, dia akan upayakan, kulepaskan bupatiku demi Al-Quran. Tapi mereka tidak akan pernah mampu untuk merampas itu. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan begini. Inna lillahi ahalina fil ardi. Allah punya keluarga di permukaan bumi. Ternyata ada keluarga Allah yang hidup di permukaan bumi. Lalu ditanya para sahabat, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu? Qala ahlul Qur'ani wa khassatuh. Keluargaku di permukaan bumi ini adalah ahlul Qur'an, dan mereka itu adalah pilihan-pilihan. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan baik itu pilihan. Orang yang menghafal Al-Quran dengan baik itu juga pilihan. Orang yang membaca Al-Quran, semua orang-orang berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah manusia-manusia pilihan. Jadi para asatiz, apakah kita semua siap menjadi pilihan Allah di permukaan bumi? Masya Allah, jadi barang ini. Itu satu ya. Khassatuh, pilihan. Maka kalau dekat dengan bupati saja kita bangga berfoto, kan tak dekat ini, pada selfie langsung dia. Ada lagi yang selfie tadi, backgroundnya bupati begini. Masya Allah. Langsung di backgroundkannya bupati. Apapun jadi background juga dibuat di situ. Padahal ini belum siapa-siapa. Bagaimana ketika Allah yang memilihnya kita? Itu dengan Al-Quran. Lalu bukankah cita-cita kita, siapapun orangnya, termasuk kita, menginginkan bahwa ke depan kita harus lebih baik. Bupati tadi mengatakan Labuan Batu lebih baik. Siapa hendak maju mengatakan Labuan Batu lebih baik. Semuanya lebih baik. Maka Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Kalau begitu, bupati tidak pernah masuk dalam kategori khairukum. Kalau dia jauh dari Al-Quran. Orang kaya, kalau jauh dari Al-Quran, tidak masuk dalam kategori khairukum. Maka jabatanmu, hartamu, penampilanmu, popularitasmu, ketokohanmu, semuanya tidak masuk kategori ketika kita jauh dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran menjadi standar literatur sah atau tidaknya solat seseorang. Siapa yang menentukan sah tidaknya solat seseorang? Imam ya. Siapa imam itu? Udah mulai lupa ini. Nah kalau begitu, ikhwafillah, semangatnya kan sudah ada. Menjadi keluarga Allah, kita berupaya untuk itu. Yang kedua, menjadi apa tadi? Manusia terbaik di permukaan bumi. Siapa itu? Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan bahkan Al-Quran itu kata Rasulullah, syafi'an li ashabi. Nanti pada hari kiamat, ayat-ayat yang kita baca, dia akan mencari kita. Selama kita belum masuk ke dalam surga, maka ia tidak pernah berhenti untuk membujuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ia mampu menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Begitu kita masuk dalam surga, rotil, masih diperintahkan, rotil kama anta turattilu fid dunya. Baca ayat-ayat itu sebagaimana engkau pernah membacanya ketika kamu hidup di permukaan bumi. Kita baca satu ayat, maka kita dipersilahkan naik satu level dalam surga. Baca ayat berikutnya, dipersilahkan satu level naik dalam surga. Baca lagi, sampai akhir ayat yang kita baca dalam hidup kita, itulah level tertinggi buat kita dalam surga. Masya Allah. Berarti mendapatkan level tertinggi dalam surga itu,
tidak lepas dari ayat demi ayat Al-Quran yang kita baca. Apa tadi? Al-Quran. Jadi bapak-bapak, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran, seandainya Al-Quran itu ditulis di kertas-kertas, kalau dulu tidak kertas namanya ya, tapi kulit-kulit, baik kulit kayu atau kulit binatang atau bebatuan, maka ma massathun nar, batu, kulit, itu semuanya yang ada tulisan Al-Qur'annya, itu saja tidak akan pernah mampu neraka untuk menyentuhnya. Bukankah manusia itu lebih mulia daripada kulit-kulit itu dan batu-batu itu? Berarti manusia yang ada di dadanya Al-Quran, maka itu jasad-jasad yang diharamkan oleh Allah untuk dibakar api neraka. Berarti betapa mulianya Al-Quran itu. Dan orang yang maju ke depan adalah orang yang mahir dengan Al-Quran. Rasul mengatakan bahwa yang paling bagus bacaan Al-Qurannya, yang paling banyak hafalannya, bukan dipandang dari usianya, maka dia yang harus menjadi imam. Kalau begitu, imam itu adalah sarana dan motivasi untuk mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah pada hari kiamat. Lewat apa? Al-Quran. Al-Quran itu obat dan rahmat al-mu'minin.